Ini saya minta solusinya. Oke, sebentar. Di sini lagi live nih. Sebentar, di sini lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa saya? Oke, Miss. Saya mau cerita. Kan saya proses ke Hong Kong. Tapi saya proses dari rumah, Miss. Sudah itu, sekarang udah jalan 3 bulan. Februari 3 bulan, udah mau 4 bulan lah. Itu Maret saya baru dapat majikan, udah tanda tangan kontrak. Tapi April kemarin saya positif hamil. Nah, udah itu saya cancel kan, Miss. Tapi saya kena denda. Saya mau tanya, kalau kena denda itu biasanya apa sampai puluhan juta, Miss? Oke. Satu-satu PT punya kebijakan sendiri-sendiri dan itu di luar ranah Miss. Ya. Karena kamu tahu sudah mau keluar negeri, kenapa kamu hamil, sayang? Kenapa nggak pakai pengaman? Kenapa nggak KB? Itulah saya heran, Miss. Saya udah niat saya kan ex Singapura. Saya dari Singapura itu udah cari-cari agensi yang di Hong Kong. Udah tuh agensi Hong Kong kan katanya kan selalunya pasti proses PT kan. Nah, agensi Hong Kong kan sudah biodata saya. Terus ada dari PT, PT itu bilang dari agensi yang saya hubungi, yang saya biodata itu. Terus saya itulah semua dokumen saya antar ke situ. Nah, saya pulang, saya itu langsung KB, Miss. Saya langsung konsultasi sama bidan. Karena saya mau ke luar negeri, saya nanti takut hamil, saya lagi proses pergi ke Hong Kong. Terus bidan itu, oke. Lepas itu, saya tanya lagi, kenapa saya nggak ada menstruasi ya, Bu? Katanya obat itu cocok buat saya. Jadi saya nggak ada pikiran apa-apa lah. Karena saya nggak ada feeling apa-apa, Miss. Lepas itu lebaran saya itu positif. Saya medical sendiri, antar dokumen sendiri, perbarui dokumen juga sendiri. Paspor semua masih baru. Tapi saya kena denda 20 juta, Miss. Sekali lagi nih, tentang kebijakan PT, saya tidak berani ikut campur. Ya. Saya tidak berani ikut campur. Itu konsekuensinya ya mungkin setelah kamu melahirkan, kamu masih ingin keluar negeri lagi, ya jadikan seperti saya itu. Udah bilang kayak gini. Ya, saya kan bilang kasih saya keringanan. Terus mereka bilang nggak boleh, nggak bisa. Itu udah konsekuensi. Saya memang udah tahu, Miss, kalau ada denda lah kalau saya cancel. Tapi yang kagetnya saya itu sampai puluhan juta, Miss. Oke, teleponin sama saya kalau sampai 20 juta kayaknya nggak mungkin juga nih. Tapi ingat itu ada konsekuensinya loh ya. Itu tetap kamu memang harus membayar karena proses itu bukan hanya kamu proses sendiri itu sendiri. Karena data-data itu mereka juga ribet loh, Mbak. Dan kamu sudah dapat majikan belum? Iya. Sudah, baru tanda tangan kemarin tanggal Maret tanggal 16. Makanya kan nggak boleh saya nanya sendiri. Kalau kamu habis habis lebaran tahu hamil, kenapa nggak dari awal ditolak kalau ada majikan? Saya baru tahu itu lebaran, sedangkan majikan itu saya dapat tanggal 16 Maret, Miss. Lah ya, seharusnya tanggal 16 Maret visa sudah mau turun, itu bukan hanya di uang, Mbak, di mentalnya agent juga diserang loh sama majikan. Kalian enak aja ngengsel. Iya. Bener, nggak segampang itu. Ya, saya paham itu. Iya, makanya konsekuensinya pasti ada.
Berapa banyak saya kurang tahu. Ya, Ya udah saya tanyakan sama agent sekarang di conference sama agentmu. Apakah benar 20 iya juta? dia minta 20 juta ya. Saya minta keringanan lah. Saya juga niatnya mau cari duit, Miss. Tapi kira-kira nih kalau dendanya berapa kamu membayar itu benar? Iya. Oke. Kalau Ah. Makanya ini kalau peringatan. memang tidak. Kalau kalian itu peringatan ya buat kalian semua. Kalau mau ke luar negeri ya jangan main mano. Kalau kalian main mano otomatis ya resikonya hamil. Walaupun sama suami kan harusnya tahu konsekuensinya. Iya. Iya, Kalau Miss. 20 juta itu ugal-ugalan itu enggak boleh sampai 20 juta. Saya nggak mampu kalau 20 juta, Miss. Oke, nggak usah nangis. Kamu lagi hamil. Hamil berapa bulan kamu? Saya belum USG dan belum tahu. Nggak usah nangis. Ntar terjadi apa-apa sama anakmu. Terus lagi, Miss, pihak PT tuh dengan agent suruh saya gugurin. Saya nggak berani, Nggak Miss. boleh. Nggak boleh, itu nggak setuju saya. Iya, saya juga nggak enak, saya juga stres mikirin nanti majikan minta saya kan. Itu saya udah baru tahu positif itu udah stres gila saya, Miss. Lah kamu hamil ngomongnya sejak Lebaran, tapi masa nggak tahu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu nggak tahu loh. Iya, karena saya belum USG, jadi saya nggak yakin itu berapa bulan. Lah kenapa kamu yakin kamu hamil? Sebenarnya kan dokter mungkin tahu toh. Kamu 1 bulan, 2 bulan kan kamu bilang tadi ke dokter, udah ke dokter. Iya, bidan Lah masa yang iya di bidannya sini. nggak bisa ngomong kamu hamil berapa bulan perkiraan bidan? Perkiraan 3 bulan. 3 bulan. Oke. Iya, Ada jadi surat-suratnya kan semua. PT sudah tahu kalau ada surat-suratnya kamu hamil. kalau suratnya saya nggak minta. Lah, Mbak, ini bahaya ini. Jangan memanfaatkan saya. Surat Kalau kamu hamil nggak ada enggak, suratnya, terus aku belani kamu DPT, ya tukaran BPT no aku. Nggak boleh ya kok. saya ada buku hamil saya yang kemarin saya periksa. Lah ada surat-surat pendukungnya nggak ya? Sama Jangan obat. sampaikan sama izinmu. Ya aku taruh mbak uang, ternyata kamu yang bohong nggak modar aku. Enggak, saya nggak bohong, beneran. Saya butuh surat-suratnya sayang. Kalau kamu nggak ada buktinya, sekarang Surat saya tanyain kamu hamil berapa bulan, kamu nggak tahu. Lah aku ya taruh mbak uang nondo. Ya nggak boleh dong. surat yang hamil. Ya kan kamu hamil beneran sama enggak kan Iya, ada semua sayang. iya saya ada itu yang surat kemarin periksa. Lah kamu tak tanyain hamil berapa bulan, kamu nggak tahu karena tanya belum USG. Saya itu perempuan, saya pernah hamil saya. Kalau saya merasa hamil, saya datang, dokter sudah bisa memperkirakan sejak kapan saya hamil berapa bulan, Dok. Lah sekarang PT-mu tak Iya, bidan lapor. bilang 3 bulanan. 3 bulanan lah. Kalau 3 bulanan kan Februari saya sudah medical, Miss. Maka dari itu kamu pastikan dulu nih. Karena saya tidak ingin memfitnah agent. Agent atau PT tak telepon, sementara informasi dari kamu nggak valid saya. Loh, saya musuhan loh sama orang. Saya bantu bener-bener nggak apa-apa. Kalau memang kamu dianiaya, tapi kalau kamu mau lari dari tanggung jawab, nggak boleh. Saya dosa, Dok. Saya nggak boleh. Saya nggak bohong. Saya juga mau bayar denda itu. Asal saya memang salah. Karena saya proses. Saya juga tahu itu. Tapi kalau puluhan juta, Berarti intinya kamu dari puasa sudah tahu dong kalau hamil. Kalau kamu bilang 3 bulan. iya. Berarti kan kamu sebelum Karena saya, interview kamu sudah hamil dong, sayang. Kan interviewmu Maret, sayang. iya. Lah berarti kan kamu Itu, uji itu, nyali. itu saya tanya bidan yang suntik KB saya. Dia bilang, itu kamu obatnya cocok, Mbak. Jadi saya nggak kepikiran hamil karena saya juga nggak ada feeling kayak hamil kayak gitu loh, Miss. Bentar, intinya itu kamu sama suamimu lah. Saya nggak tahu itu sama suamimu. Anak bersama suamimu atau pacarmu Iya, suami. sama suami. Uh-uh.
Saya butuh bukti-buktinya nih sebelum saya ngelabrak sama PT. Saya tidak ingin play victim. Ya, Ntar akibatnya saya dimusuhin orang, saya membela orang yang salah. Saya tidak mau itu. Jadi kasih saya bukti-buktinya dulu. oke. Jadi nanti kalau setelah Oke, itu Miss. saya akan telepon PT-mu atau agentmu kalau memang benar kamu didenda segitu. Tapi ingat nggak boleh play victim. Iya, Kalau kamu iya, nggak Miss. jujur, kalau kamu nggak jujur, jatuhnya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, Saya tidak ingin memfitnah PT yang amanah, saya tidak ingin memfitnah agent yang amanah. Kalau kamu sendiri yang iya, melakukan kesalahan, jangan telepon saya. Karena kalau saya telepon saya cari sampai akar-akarnya. Nanti kamu malu sendiri terus iya, saya tidak ingin itu terjadi ya. iya, Miss. Ya udah kasih saya buktinya, ntar telepon Iya. saya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman, karena saya tidak ingin ada pembulian, fitnah, nomornya dia mau. Atau pembulian atau fitnah ya teman-teman, saya ingin tadi saya sudah menyangka bahwa dia hamil beneran, tapi saat saya tanya hamilnya berapa bulan dia nggak bisa jawab, otomatis saya nggak berani dong untuk melabrak atau mencari. Jadi saya tidak boleh dong seenak saya sendiri tiba-tiba menghakimi orang lain, benar nggak? Nggak adil bagi PT atau agent yang amanah. Itu namanya saya ngerusak nama baik orang lain. Saya tidak mau. Jadi buat teman-teman, seperti yang selalu saya katakan bahwa kita membantu sewajarnya saja dan banyak sekali yang ingin konsultasi, tapi karena suasananya beda ya, ini Hong Kong, jadi masih saya harus menyesuaikan, tidak tahu seperti apa. Intinya adalah kalau kalian tidak jujur dan ketahuan, kalian sendiri yang akan dibully oleh netizen ya.